Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Febrianto dari kelas 11 TKJC. Ingin menjelaskan tentang materi fiber optik. Yang pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang karakteristik kabel fiber optik, yaitu kabel fiber optik beroperasi pada kecepatan tinggi gigabit per detik dan mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. Namun, biaya rata-rata per node cukup mahal dan media ukuran konektor kecil. Kabel fiber optik kebal terhadap interferensi elektromagnetik atau jarak transmisinya lebih jauh 2-60 km. Yang kedua adalah kode warna kabel fiber optik. Kode warna pada kabel fiber optik, baik kabel tanah maupun kabel udara, jenis konvensional maupun FTTX, hampir mirip dengan kode warna kabel tembaga steel K. Kalau kode warna pada kabel tembaga menganut sistem BOCAH. Apa sih BOCAH? Yaitu adalah biru, oranye, hijau, coklat, abu. Begitu pula dengan kabel fiber optik juga menganut sistem BOHCA dan cuman ada sedikit tambahan pada warnanya. Masing-masing warnanya antara lain yaitu putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan tosca, serta golden dan silver. Ketiga, ada karakteristik jenis kabel multimode. Kabel optik serat multimode memiliki inti diameter besar yang memungkinkan beberapa mode cahaya untuk merambat. Aplikasi ini biasanya digunakan sebagai aplikasi jarak pendek. Data dan audio atau video di LAN. Inti dengan rasio diameter cladding adalah 50 mikron hingga 125 mikron dan 62,5 mikron ke 125 mikron. Yang keempat, ada karakteristik jenis kabel single mode. Kabel jaringan fiber optik jenis single mode memiliki inti core yang relatif kecil dengan diameter sekitar 0,00035 inci atau sekitar 9 mikron. Kenapa kabel ini disebut single mode? Karena penggunaan kabel fiber optik ini hanya mungkin terjadi saat satu modus cahaya saja yang dapat tersebar melalui inti pada suatu waktu. Kemudian yang kelima, ada jenis konstruksi duct kabel. Kabel duct adalah kabel fiber optik yang instalasinya menggunakan pelindung pipa duct atau subduct. Kabel ini terpendam dalam tanah. Dan metode pemasangannya dengan cara galian terbuka atau open trench ataupun boring. Yang keenam, ada
jenis konstruksi direct buried cable atau disebut juga dengan kabel tanam langsung. Merupakan kabel fiber optik yang instalasinya dipendam dalam tanah dengan media galian terbuka. Kabel digelar langsung tanpa menggunakan duct atau subduct. Jacketing kabel ini didesain lebih tebal daripada kabel duct. Yang ketujuh, ada jenis konstruksi aerial kabel. Aerial kabel atau biasanya disebut dengan kabel udara merupakan kabel fiber optik yang instalasinya menggantung di udara atau aerial. Metode pemasangannya, kabel digantung di antara tiang-tiang penyangga. Yang kedelapan, ada jenis konstruksi indoor kabel. Indoor kabel adalah kabel fiber optik yang diimplementasikan di dalam bangunan atau gedung. Yang kesembilan, ada jenis-jenis konektor fiber optik. Yang pertama adalah FG atau fiber connector yang biasanya digunakan untuk single mode dengan keakurasian tinggi saat dihubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Yang kedua, ada SC atau subscriber connector, biasanya digunakan untuk kabel single mode dengan sistem pasang cabut. Yang ketiga, ada ST strap tip, sangat umum digunakan baik untuk kabel multimode maupun single mode dan sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. Yang keempat, ada LC duplex, adalah serat single mode 9 mikron inti yang dirancang untuk mentransmisikan data jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Yang kelima, ada LC simplex, digunakan untuk penyebaran dengan kepadatan